Halo teman-teman, balik lagi di channel Bali Film. Kali ini kita akan membahas film yang bertema As the God Will. As the God Will menceritakan tentang film yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan games. Di film ini memperlihatkan skins yang agak sadis. Mungkin untuk visualisasinya kita akan sedikit skip ya. Dan kita peringatkan juga di konten ini mengandung spoiler. Mungkin bagi kalian yang mau nonton full, saya sarankan untuk mendownload filmnya langsung. Link download ada di deskripsi video ini ya. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa nih di like, share, comment, and subscribe. Agar kita semangat untuk terus membuat konten alur cerita film buat kalian. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke filmnya. Film As the God Will dibuka dengan siswa-siswi SMA yang tengah memperjuangkan menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Darumasan, yaitu sebuah boneka bulat berwarna merah dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan itu, si siswa-siswi harus berjalan mendekat ketika Darumasan melantunkan sebaik lirik. Jika ketahuan bergerak di saat Darumasan terbalik arah, maka dia akan mati. Cara matinya pun unik, namun tetap tragis, yaitu kepala meledak dan berubah menjadi kelereng-kelereng merah. Mereka yang berada di ruangan itu pun satu persatu mulai mati, dan menyisakan dua orang sahabat, Sun yang merupakan pemeran utama dan Satake adalah sahabat mereka. Mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Darumasan dengan cara menekan tombol yang ada di belakang Darumasan. Sebelumnya, mereka hanya mempunyai waktu sekitar 1 menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktu habis, mereka semua akan mati. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun lalu berlari melompat melalui punggung Satake agar bisa cepat sampai ke Darumasan. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menekan tombol itu. Akan tetapi, yang berhasil selamat hanyalah yang menekan tombol itu. Lalu Satake pun mati dan tersisa hanya Sun. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari Darumasan yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu, tapi mereka tidak bisa keluar dan masuk ke salah satu ruangan basket. Di sana dia berjumpa dengan siswa yang lainnya yang berhasil selamat dari Darumasan. Ketua OSIS yang berhasil selamat menyuruh mereka menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Lalu, muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju tikus tersebut. Games yang kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng yang berbentuk bola kering yang berada di leher kucing itu. Dan memiliki waktu sekitar 9 menit. Ada seorang siswa, dia sangat hebat bermain basket. Dia mencoba memasukkan bola basket kering itu. Bola basket itu pun berhasil masuk. Lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu dan melemparnya ke arah ring. Saat bola lonceng itu hampir masuk, tiba-tiba dengan cepat kucing itu menangkap loncengnya, lalu melempar ke arah siswa. Dan dia terpental ke tembok bersama lonceng. Sun memiliki ide untuk menyelesaikan games itu. Dia mengajak Ichika masuk ke ruangan, membuat dua bola yang dilapisi kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang Sun terlihat bola basket. Lalu Ichika melempar bola itu. Kucing itu pun bereaksi menghindari bola dari Ichika. Namun kucing itu tertipu. Sun langsung melempar bola itu, tetapi bola itu malah tidak masuk.
dan memantul. Beruntung ada siswa yang bernama Takeru berhasil memasukkan lonceng. Games kedua pun selesai, dan yang berhasil selamat hanya 3 orang, yaitu Sun, Ichika, dan Takeru. Lalu, sisanya yang hidup dibunuh oleh Takeru. Ada sebuah berita di mana SMA di seluruh dunia bernasib sama dengan Sun. Ada sebuah kota besar melayang di atas kota Tokyo, merupakan tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dikumpulkan. Ketika Sun terbangun, ia terkaget karena bertemu dengan Takase yang merupakan teman SMP-nya di satu ruangan, juga bertemu dengan 2 lainnya. Games ketiga mulai berlanjut. Datang 4 patung masuk ke ruangan itu. Yang game selanjutnya adalah menebak siapa yang ada di belakang mereka, menggunakan penutup mata setelah patung itu selesai berputar sambil bernyanyi. Mereka harus menebaknya selama 10 detik. Yang memulai game itu adalah Taira dan Tauka. Dia pun salah menebak nama. Sedangkan Tauka tidak bisa menjawab. Lalu waktunya habis dan akhirnya mereka mati. Dengan cara yang tragis. Lalu giliran Sun yang bermain dan berhasil menebak siapa yang di belakangnya. Games yang ketiga selesai tanpa Takase yang ikut bermain. Mereka langsung berhasil mendapatkan kunci untuk game selanjutnya. Ketika keluar dari ruangan, Sun bertemu dengan Ichika. Namun Takase cemburu melihat Sun memegang tangan Ichika. Jadi mereka harus berpegangan tangan agar tidak dikejar oleh patung mainan itu. Di antara mereka bertiga terjadi cinta segitiga. Singkat cerita, ada ruangan di mana mereka harus memiliki 7 kunci, sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Lalu, secara kebetulan, Takeru membawa 3 kunci dan berhasil membuka ruangan untuk game selanjutnya. Game yang keempat, hanya 7 orang yang berhasil lolos dan selamat. Mereka bertemu dengan patung beruang. Untuk game yang keempat ini, mereka harus menjawab pertanyaan secara jujur. Ketika mereka berbohong, mereka harus mencari siapa yang berbohong, lalu menunjuknya. Beruang itu pun memberikan pertanyaan yang berbunyi, "Sebutkan makanan yang mereka suka." Lalu mereka semua menjawab, akan tetapi beruang itu mengatakan ada yang berbohong. Lalu mereka diberikan waktu 2 menit untuk mencari pembohongnya. Waktu pun mulai habis, dan menunjuk salah satu dari mereka. Yang ditunjuk pun langsung mati seketika oleh beruang itu. Pertanyaan kedua pun berlanjut. Pertanyaan berbunyi, apakah kalian suka dengan Sun? Dua wanita yang menyukai Sun lalu mengatakan iya dan Takeru. Lalu yang lainnya mengatakan tidak. Lalu beruang itu berkata ada yang berbohong lagi. Lalu mereka mempunyai waktu 2 menit. Saat waktu hampir habis tidak ada yang mengaku. Dan akhirnya Takase pun ditunjuk oleh yang lainnya. Beruang itu pun membunuh Takase. Sun yang merasa sangat marah karena Takase mati, dia pun berhasil menyelesaikan misinya. Yang berbohong sebenarnya adalah beruang itu sendiri. Mereka lalu berhasil lolos ke game selanjutnya. Yang berhasil lolos hanyalah menyisakan 5 orang. Game yang selanjutnya yaitu game tendang kaleng. Peraturannya adalah mirip seperti permainan petak umpet. Yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan, dan mencari 3 atau 4 orang yang sembunyi. Sebelum matahari tenggelam, penjaga harus mencari di antara mereka berempat yang bersembunyi dan menyebutkan namanya, lalu memasukkannya ke ruangan penjara. Apabila ingin menyelamatkan teman yang di penjara, harus menendang kaleng. Akan tetapi,
Apabila mereka menendang kaleng itu akan meledak. Jadi untuk menyelamatkan teman mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Parahnya yang menjadi penjaga adalah Takeru, yang sangat pintar dan jahat. Namun dia sangat menyukai Sun, dia ingin Sun dan dirinya selamat di game itu. Game pun dimulai. Mereka berempat mulai bersembunyi, namun dengan cepat, Takeru menjatuhkan kaleng yang berada di atas itu dan menaruhnya di tempat yang ditentukan. Dengan cepat mengejar mereka yang bersembunyi. Tak perlu waktu yang lama, kedua pria itu tertangkap. Lalu Sun yang bersama Ichika mencari cara bersembunyi. Namun itu percuma, Ichika pun tertangkap. Hanya Sun yang berhasil bersembunyi di sebuah gudang. Sun melihat baju besi, dia berencana ingin menyelamatkan Ichika dan yang lainnya. Ia pun memakai baju besi itu dan keluar. Takeru yang mengira Sun akan menendang kaleng itu sambil menggunakan baju besi agar bisa mengurangi luka dari ledakan, ternyata dia salah. Sun bertujuan mengikatkannya dengan rantai yang menjatuhkan baju itu. Lalu Sun yang naik dari danau itu berlari ke arah kaleng yang menendang kaleng itu. Namun tak terjadi apa-apa. Kaleng itu tidak meledak. Ternyata mereka tertipu oleh patung yang memandunya. Mereka pun berhasil menyelesaikan gamesnya yang mendapat hadiah es krim. Mereka disuruh untuk menghabiskan es krim itu. Namun ternyata tak sampai di situ, tiba-tiba Ichika yang bersama Sun menghabiskan es krim, membaca tulisan yang ada di batang es krim itu. Ternyata hanya dua orang yang berhasil selamat, Sun dan Takeru. Jadi game yang terakhir adalah game yang mengadu keberuntungan. Sayangnya di akhir film, wanita yang Sun sukai pun mati karena game itu, dan film pun selesai. Semoga penjelasan alur cerita film As the God Will ini bisa mudah dipahami. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di ulas alur cerita berikutnya. Bye-bye.